Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzatu Umaro dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 5A dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Sejarah lahirnya psikolinguistik. Istilah psikolinguistik mulai muncul pada tahun 1945 pada sebuah buku yang berjudul Psikolinguistik. Pada abad 20, benih ilmu psikolinguistik mulai berkembang tatkala psikolog Jerman, yaitu Wilhelm Wundt, menyatakan bahwa bahasa dapat dijelaskan dengan dasar prinsip-prinsip psikologis. Pada waktu itu, telaah bahasa mulai mengalami perubahan dari sifatnya yang estetik dan cultural ke suatu pendekatan yang ilmiah. Sementara itu, di benua Amerika, kaitan antara bahasa dan ilmu jiwa atau psikologi ini mulai tumbuh. Dan perkembangan ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap formatif, tahap linguistik, tahap kognitif, dan tahap teori psikolinguistik. 1. Tahap formatif. Menurut Darjo Wijojo, tahapan ini adalah tahap awal berkembangnya psikolinguistik. Tahapan formatif ini berawal dari sebuah seminar yang diadakan di Universitas Cornell pada tahun 1951. Seminar tersebut diselenggarakan oleh John W. Gardner yang mengemukakan penggabungan dua disiplin ilmu, sehingga muncul penelitian yang menggunakan istilah psikolinguistik oleh Osgood dan Sebeok pada tahun 1954. Kemudian, tahap linguistik. Kajian bahasa dalam neurolinguistik telah menunjukkan bahwa manusia telah ditakdirkan memiliki otak yang berbeda dengan makhluk lainnya, baik dalam struktur maupun dalam fungsinya. Neurologi memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan hubungan ini banyak mendukung teori Chomsky yang mengatakan bahwa pertumbuhan bahasa pada manusia itu terprogram secara genetik. Tahap yang ketiga yaitu tahap kognitif. Pada tahap ini, psikolinguistik mulai mengarah pada peran kognisi dan landasan biologis manusia dalam memperoleh bahasa. Pada tahap ini pula, orang mulai berbicara tentang peran biologi pada sebuah bahasa karena mereka sudah mulai merasakan bahwa biologi merupakan dasar di mana bahasa itu dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat yaitu tahap teori psikolinguistik. Pada tahap yang terakhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain karena pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia banyak menyangkut cabang ilmu lain. Perkembangan disiplin ilmu psikolinguistik telah merangsang Mehler dan Noizet untuk menulis artikel yang dimuat di teks Part 1 Psikolinguistik. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada 3 generasi perkembangan psikolinguistik, yaitu psikolinguistik generasi pertama, psikolinguistik generasi kedua, dan psikolinguistik generasi ketiga. Psikolinguistik generasi pertama. Dua tokoh psikolinguistik generasi pertama adalah C. Osgood dan T. Sebeok. Titik pandang kedua tokoh ini berkaitan erat dengan aliran behaviorisme atau aliran perilaku. Teori-teori behaviorisme ini mengidentifikasi bahasa sebagai salah satu sistem respon yang langsung dan tidak langsung terhadap stimulus verbal dan non-verbal. Selanjutnya yaitu psikolinguistik generasi kedua. Teori-teori generasi pertama memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan generasi kedua seperti Noam Chomsky dan George Miller. Berdasarkan Mehler dan Noizet, psikologi kedua telah mengatasi ciri-ciri atau mistik psikolinguistik. Secara jelas dinyatakan oleh Mehler dan Noizet bahwa psikolinguistik generasi kedua anti-psikologi. Mereka lebih mengarah kepada manifestasi ujaran sebagai bentuk linguistik. Jadi psikolinguistik yang generasi kedua ini tidak mengarah langsung kepada psikologi atau anti-psikologi, tetapi yang generasi kedua ini lebih mengarah kepada manifestasi ujaran sebagai bentuk linguistik. Selanjutnya yaitu psikolinguistik generasi ketiga. Psikolinguistik generasi kedua menyatakan bahwa analisis mereka mengakui bahwa bahasa telah melampaui batas kalimat. Namun pada kenyataannya, analisis mereka baru sampai pada tahap kelima saja, belum pada wacana. Kekurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua kemudian diperbaharui oleh psikolinguistik generasi ketiga. Adapun ciri psikolinguistik generasi ketiga ini adalah
orientasi mereka kepada psikologi, tetapi bukan psikologi perilaku. Kemudian, adanya pergeseran dari analisis proses ujaran yang abstrak ke satu analisis psikologis mengenai komunikasi dan pikiran. Ketiga, perbedaan pendapat mengenai psikolinguistik yang dibedakan menjadi beberapa generasi ini memberikan gambaran nyata bahwa ilmu ini terus berkembang. B. Psikologi dalam linguistik. Beberapa tokoh linguistik yang tertarik untuk mengkaji bahasa secara psikologi adalah von Humboldt, Ferdinand de Saussure, dan lain-lain. Von Humboldt ialah ahli linguistik asal Jerman yang membandingkan tata bahasa antar bahasa yang berlainan dengan tabiat penutur bahasa. Hasil penelitiannya menunjukkan pandangan hidup bangsa tersebut. Kemudian Ferdinand de Saussure mengemukakan 3 istilah penting dalam linguistik, yaitu langu, language, dan parol. Langu bermakna bahasa yang bersifat umum, sedangkan parol merupakan bahasa tutukan secara konkret. Ferdinand menegaskan bahwa kajian linguistik adalah langu, sedangkan objek kajian psikologi adalah parol. Oleh karena itu, Ferdinand berpendapat jika ingin mengkaji bahasa secara utuh, maka ilmu yang dapat mengkajinya adalah linguistik dan psikologi. C. Linguistik dalam psikologi. Pada perkembangan linguistik dalam psikologi, John Dewey Wundt adalah pakar psikologi yang juga mengkaji psikologi secara linguistik. John Dewey merupakan psikolog kebangsaan Amerika yang menganut empirisme murni. Beliau menafsirkan kanak-kanak berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Beliau menyarankan agar penggolongan kata-kata untuk anak-anak berdasarkan pada makna yang dipahami anak-anak. Wundt adalah pakar psikologi Jerman yang pertama kali mengembangkan teori mentalistik bahasa. Wundt menjelaskan bahasa alat untuk melahirkan pikiran. Hal ini terjadi karena terdapat perasaan serta gerak yang melahirkan bahasa secara tidak sadar. Wundt juga terkenal dengan teori performasi bahasa. Teori ini menjelaskan 2 aspek, yakni fenomena luar dan fenomena dalam. D. Kerjasama psikologi dan linguistik. Kerjasama psikologi dan linguistik pertama kali berlangsung pada tahun 1860. Sebuah lembaga sosial Amerika bernama Social Research Council menyelenggarakan sebuah seminar tahun 1951 yang mempertemukan para pakar linguistik, psikologi, patologi, ahli-ahli informasi, dan pembelajaran bahasa. Mereka merumuskan hubungan kerjasama antara psikologi dan linguistik. Kemudian pada tahun 1953, Osgood yang seorang linguis dan Seeberg dan Carroll yang ahli psikologi bertemu dalam seminar, dan pertemuan tersebut menghasilkan buku psikolinguistik. Adapun dasar-dasar ilmu psikologi menurut Osgood dan Seeberg adalah 1. Psikolinguistik adalah suatu teori linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sistem elemen yang saling berhubungan erat. Kedua, psikolinguistik adalah teori pembelajaran yang berdasar pada bahasa yang dianggap sebagai sistem tabiat. Yang ketiga yaitu psikolinguistik adalah satu teori informasi yang menganggap bahasa sebagai alat untuk menyampaikan suatu benda. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah perkembangan psikolinguistik. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.